Sekarang nih sedang demam startup di mana-mana. Tapi tahukah Anda 9 dari 10 startup yang ada itu berujung dengan kegagalan. Hanya sedikit saja startup yang kemudian menjadi unicorn. Bukan unicorn yang ini. Oke, saya nggak akan bahas lagi ya tentang unicorn, sudah banyak yang bahas. Nah, banyak nih di antara platform online atau aplikasi yang mungkin menurut pendirinya itu sudah sangat keren, padahal ternyata tidak terlalu dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Lebih parah lagi, sudah terlanjur merekrut orang, keluar biaya operasional, biaya investasi yang besar, akhirnya gagal. Nah, untuk itulah hari ini kita akan membahas tentang apa itu lean startup atau startup yang lamping. So, jangan kemana-mana. Istilah lean startup pertama kali diperkenalkan oleh Eric Ries dalam bukunya Lean Startup. Startup dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perusahaan perintis, namun oleh Eric didefinisikan sebagai institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan baru di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Jadi bukan hanya hubungan kamu aja nih yang nggak pasti. Tapi ternyata lingkungan bisnis pun juga serba tidak pasti. Nah, jadi sekali lagi nih ya, esensi startup itu adalah institusi buatan manusia. Ya iyalah, masa institusi kucing? Wait. Emang ada satu alasan nih kenapa Ries menekankan pada institusi manusia. Karena sebuah startup itu jauh lebih penting dari sekedar produk, ide, teknologi, atau aktivitasnya. Startup itu yang paling susah justru mengelola manusia di dalamnya. Bagaimana merekrut bakat, mengelola tim, dan pada akhirnya membangun budaya yang kuat untuk keberhasilan startup tersebut. Nah, kata kedua yang juga penting itu adalah produk. Artinya apa? Startup harus punya produk yang bernilai bagi customer. Itulah sebabnya penting bagi startup untuk segera mengetahui secepat mungkin apa nih produk yang kira-kira benar-benar dibutuhkan oleh customer. Karena pada akhirnya produk atau fitur bisnis yang tidak dibutuhkan konsumen ini akhirnya akan menjadi pemborosan ya. Nah, kata kunci yang ketiga itu terkait dengan yang namanya ketidakpastian pasar. Artinya startup perlu bereksperimen nih untuk segera memastikan apa sebetulnya yang benar-benar diinginkan oleh customer. Mengamati, berinteraksi, dan menguji produk atau layanan Anda pada customer adalah bagian paling penting dari metode lean startup ini. Sebelum melakukan eksperimen, startup perlu mengembangkan yang namanya hipotesis. Nah, ada dua jenis hipotesis nih yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah value hypothesis dan yang kedua adalah growth hypothesis. Value hypothesis atau hipotesis nilai adalah untuk menanyakan apakah suatu produk atau layanan itu punya nilai manfaat nggak ya bagi pelanggan. Nilai manfaat tidak hanya diukur dari segi uang loh, tapi juga bisa diukur dengan yang lain. Misalkan waktu dan energi yang harus dikeluarkan pelanggan. Misalnya nih ya, Gojek. Jadi Gojek itu diminati orang bukan cuma karena murah, tapi juga praktis dan gak bikin capek deh. Startup juga tidak harus nih ya, kemudian berusaha memenuhi semua kebutuhan customer yang ada. Karena Ries sendiri menekankan istilah yang namanya Minimum Viable Product atau MVP. Definisikan sebagai sekumpulan fitur minimum yang benar-benar dibutuhkan dan harus cepatnya diuji pada customer. Jadi tidak semua fitur nih harus kita bikin. Ya. Yang kedua adalah growth hypothesis atau hipotesis pertumbuhan. Nah, hipotesis ini untuk menanyakan bagaimana perusahaan nantinya itu akan bertumbuh. Nah, untuk bisa bertumbuh nih, ada 3 jenis mesin pertumbuhan atau engines of growth yang bisa dipakai. Yang pertama adalah sticky engine. Sampai sejauh apa kita mampu menarik customer dan membuatnya lengket agar tidak berpindah ke lain hati. Lalu yang kedua, laju pertumbuhan atau growth rate bisa diukur dari customer acquisition rates dikurangi dengan churn rate. Jadi misalnya nih ya, ada startup yang punya 100 customer. Ia akan memiliki acquisition rate 40% jika mampu merekrut 40 customer baru dan churn rate 15% jika ia kehilangan 15 customer lama. Jadi pada kondisi ini laju pertumbuhan adalah 40 dikurangi 15 yaitu 25%.
Yang kedua adalah viral engine atau mesin virus oral. Viral singkatannya virus oral ya, yaitu pertumbuhan eksponensial yang didorong oleh customer yang menyebarluaskan kebaikan produk kita dari mulut ke mulut. Untuk mengukurnya ada nih yang namanya koefisien viral atau viral coefficients. Dihitung dari membagi jumlah pertambahan customer baru dibagi dengan customer yang ada saat ini. Ya, jika 10 customer yang dimiliki saat ini mampu mengajak 4 customer baru, maka viral coefficients-nya adalah 0,4. Yang ketiga adalah paid engine atau mesin berbayar. Ini terkait dengan seberapa banyak nih uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan customer baru. Ada ukuran yang disebut sebagai cost per acquisition atau CPA, yaitu advertising cost dibagi dengan customer. Jadi misalkan perhitungannya gini nih, ada sebuah startup nih yang menghabiskan 100.000 untuk mendapatkan 20 customer baru. Artinya ia memiliki cost per acquisition atau CPA sebesar Rp5.000. Atau istilah lain nih namanya Acquired Customer Lifetime Value atau LTV, yang didefinisikan sebagai lifetime customer revenue dikurangi dengan variable cost to serve. Nah, jika setiap customer ini akan belanja sebesar 50.000 dan variable cost yang dikeluarkan perusahaan ada 20.000, maka rata keuntungan marginal yang kita dapatkan adalah LTV dikurangi CPA atau 30.000 dikurangi dengan 5.000, jadinya 25.000. Untuk menguji kedua hipotesis tersebut, kita perlu melakukan yang namanya eksperimen. Nah, menurut Lean Startup nih ya, eksperimen jauh lebih penting daripada riset pasar. Ada beberapa alasan nih kenapa melakukan eksperimen itu jauh lebih penting daripada melakukan riset pasar. Yang pertama, studi dari riset pasar itu sering tidak akurat. Banyak nih ya pelanggan yang sebetulnya nggak tahu apa yang mereka inginkan. Seperti yang dikatakan Henry Ford, "If I had asked the people what they want, they would have said faster horses." Kalau saya tanya kepada customer apa sih yang sebetulnya mereka inginkan, mereka akan bilang mereka pengen kuda yang lebih cepat. Padahal nggak gitu ya, Ford kan bikin mobil bukan bikin kuda. Nah, yang kedua, proses eksperimen itu lebih cepat dan murah untuk mendapatkan feedback atau umpan balik pelanggan daripada riset pasar. Yang ketiga, eksperimen memungkinkan kita berbicara langsung kepada customer serta mempelajari apa saja kebutuhan mereka dengan lebih mendalam. Yang keempat, eksperimen yang sukses ini bisa menjadi salah satu prototipe awal produk kita juga loh. Jadi ketika produk kita siap diluncurkan, paling nggak kita sudah punya basis customer nih yang tahu dan pastinya mendukung dong dengan produk kita. Nah, tapi kita juga nggak boleh nih asal melakukan eksperimen. Ada teknik di buku ini yang disebut sebagai validated learning atau pembelajaran yang tervalidasi, yaitu suatu teknik pembelajaran untuk menggunakan metode ilmiah dalam menguji hipotesis dengan ukuran yang jelas atau biasa disebut sebagai matriks kunci atau key matrix. Tentu saja kenapa harus ada key matrix ini supaya untuk mengurangi pemborosan. Dengan menggunakan ukuran yang jelas ini, startup bisa melakukan koreksi. Nah, koreksi ini yang oleh Ries disebut sebagai pivot. Didefinisikan sebagai koreksi langkah yang terstruktur, dirancang untuk menguji hipotesis terkait dengan produk, strategi, atau mesin pertumbuhan yang sudah ditetapkan. Nah, koreksi ini yang akan menjadi bagian penting proses pembelajaran bagi suatu startup nih, biar kita bisa terus maju. Nah, membangun Lean Startup atau startup yang langsing, kata kuncinya ada 3 nih. Build, measure, learn. Build itu artinya segera bangun ide kamu, segera realisasi produk kamu dengan murah dan cepat. Measure itu artinya ukur, artinya semua inisiatif itu harus ada ukurannya. Seberapa cepat customer atau seberapa suka customer itu dengan produk kita. Yang ketiga itu adalah learn, artinya terus belajar nih untuk memperbaiki diri dari setiap masukan customer yang kita dapatkan. Jadi jangan ragu-ragu nih, pada akhirnya Anda juga harus melakukan pivot atau balik arah jika ternyata produk kita ternyata benar-benar tidak disukai customer. Pada akhirnya membangun startup ini bukan seperti proses mengirim roket nih ke bulan, di mana semua perencanaan itu harus detail, lengkap, serta komprehensif.
Nah, startup ini mungkin lebih tepat seperti kalau kita menyetir mobil kali ya. Yang penting tancap gas dulu aja. Tapi jangan lupa nih, kita harus tetap fokus melihat keadaan. Dan sewaktu-waktu kita harus siap injak rem atau kalau perlu mengubah arah. Ya sama aja nih ya, sama seperti pasangan yang mau menikah. Nggak perlu jelimet lah sampai semuanya nunggu sempurna. Jalani aja, karena menikah adalah proses untuk saling menyempurnakan kehidupan bersama-sama. Nyambung kata gue.